Suamiku diam-diam menikah lagi. Aku akan balas perbuatanmu, Mas. Malam itu, hujan deras mengguyur kota. Suara gemuruh dari langit seperti mewakili perasaanku yang sedang kacau balau. Aku duduk di ruang tamu, memegang secari kertas yang kutemukan di saku jas suamiku. Sebuah dokumen pernikahan. Tidak mungkin, bisikku lirih. Seakan berharap apa yang aku lihat hanyalah ilusi. Namaku Alina, wanita berusia 34 tahun yang telah menikah dengan Bagas. Selama 8 tahun kami menjalani kehidupan pernikahan yang terlihat sempurna dari luar. Rumah yang nyaman, 2 anak yang menggemaskan, dan pekerjaan yang stabil. Bagas adalah seorang manajer di sebuah perusahaan besar. Sementara aku bekerja di rumah sebagai penulis freelance. Namun kebahagiaan yang kukira abadi itu runtuh hanya dengan selembar kertas ini. Tertulis di sana, Bagas menikahi seorang wanita bernama Larasati. 3 bulan lalu, aku mencoba mengingat setiap momen dalam 3 bulan terakhir. Apakah ada tanda-tanda yang kulewatkan? Bagas memang sering pulang larut malam dengan alasan lembur, atau kadang mengaku harus keluar kota untuk urusan pekerjaan. Aku percaya tanpa sedikit pun curiga. Tapi sekarang, semua alasan itu tampak seperti kebohongan. Aku mendengar langkah kaki di tangga. Bagas turun mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Ia tampak lelah, tapi wajahnya tetap tenang seperti biasa. "Kamu belum tidur?" tanyanya sambil mendekat. Aku mengangkat kertas itu dan menatapnya. "Apa ini, Mas?" Wajahnya berubah. Matanya membulat sejenak sebelum ia berusaha memasang ekspresi tenang. Tapi aku tahu, ia sedang mencari alasan. "Dari mana kamu dapat itu?" tanya suaranya rendah tapi penuh tekanan. "Bukan itu pertanyaannya," kataku dengan suara bergetar. "Apa ini benar, Mas?" Bagas menghela nafas panjang. Ia menunduk seolah mencari kekuatan untuk menjawab. "Alina, aku bisa jelaskan. Aku hanya butuh jawaban, Mas. Benar atau tidak?" "Ya," jawab suamiku. Akhirnya hampir hancur dadaku, serasa ditusuk ribuan pisau. Aku berdiri, tubuhku gemetar. Jadi selama ini semuanya kebohongan. 8 tahun kita menikah. 2 anak yang kita besarkan bersama, semua itu tidak cukup bagimu, Mas. Suaraku meninggi. Bagas mencoba meraih tanganku. Tapi aku mundur. Aku tak ingin disentuhnya. "Dengar dulu, Alina. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan," katanya. Suaranya putus asa. "Tidak seperti yang kupikirkan." Aku tertawa pahit. "Jadi apa, Mas? Kamu menikah lagi untuk hiburan pelarian?" Bagas menggeleng. "Aku menikahi Larasati karena keluarganya memaksaku. Ini masalah bisnis, Alina. Aku tidak punya pilihan." Alasan itu terdengar seperti lelucon. Aku menatapnya tajam, mencoba menemukan setitik kejujuran di matanya. Tapi yang kutemukan hanya kebingungan dan rasa bersalah. "Kamu pikir alasan itu bisa membuatku memaafkanmu?" tanyaku tajam. Bagas terdiam. Aku tahu ia tidak punya jawaban. Keesokan paginya, aku mengantar anak-anak ke sekolah seperti biasa. Tapi hatiku terasa kosong. Bagas mencoba berbicara denganku sebelum aku pergi. Tapi aku mengabaikannya. Sepanjang perjalanan, pikiranku terus dipenuhi oleh satu pertanyaan. Apa yang harus kulakukan sekarang? Setelah mengantar anak-anak, aku memutuskan untuk pergi ke sebuah kafe kecil yang sering kudatangi untuk menulis. Namun kali ini, laptopku tetap tertutup. Aku hanya duduk menatap secangkir kopi yang dingin. "Alina," aku menoleh dan melihat Dinda, sahabatku sejak kuliah, berdiri di samping meja. Ia tampak terkejut melihatku. "Kamu gak kerja?" tanyanya sambil duduk tanpa diminta. Aku hanya menggeleng. Air mataku mulai menggenang. Dan tanpa bisa dicegah,
Semuanya tumpah. Dinda memegang tanganku, menunggu sampai aku cukup tenang untuk berbicara. Bagas menikah lagi, ucapku akhirnya. Ekspresi Dinda berubah dari terkejut menjadi marah. Apa? Sejak kapan? Kamu tahu dari mana? Aku menceritakan semuanya. Dari dokumen yang kutemukan hingga pengakuan Bagas. Dinda mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali mengumpat pelan. Kamu gak bisa diam aja, Lin, katanya tegas. Dia harus tahu kalau kamu gak bisa diperlakukan seperti ini. Aku tahu, jawabku pelan. Tapi aku harus mikirkan anak-anak. Aku gak mau mereka jadi korban. Dinda menghela nafas. Tapi kamu juga gak bisa terus-menerus mengorbankan dirimu sendiri. Kamu harus buat Bagas sadar kalau perbuatannya adalah salah. Aku menatap Dinda, lalu mengangguk. Iya, benar. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan menerima ini semua. Aku harus melakukan sesuatu. Malam itu, aku memutuskan untuk berbicara dengan Bagas. Setelah anak-anak tertidur, aku menunggunya di ruang tamu. Saat ia masuk, aku langsung berdiri. Aku ingin bicara, kataku. Bagas terlihat enggan, tapi ia duduk di depanku. Aku tidak akan meminta cerai, kataku langsung. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Aku tahu aku salah, Alina. Aku akan memperbaikinya, katanya pelan. Aku tidak butuh janji, Mas, potongku. Aku butuh tindakan. Bagas mengangguk. Tapi aku tahu ini baru permulaan. Dalam hati aku berjanji bahwa aku tidak akan membiarkan diriku menjadi korban. Jika Bagas mengkhianatiku, aku akan membuatnya merasakan bagaimana rasanya dikhianati. Hari-hari berlalu. Aku mulai menyusun rencana. Aku tahu bahwa membalas Bagas bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Tapi aku tidak bisa menyangkal keinginanku untuk membuatnya merasakan apa yang aku rasakan. Aku mulai mencari informasi tentang Larasati, wanita yang telah merebut suamiku. Melalui media sosial dan beberapa koneksi, aku menemukannya bahwa ia adalah anak seorang pengusaha kaya yang sering bekerja sama dengan perusahaan Bagas. Aku tidak tahu bagaimana akhirnya, tapi satu hal yang pasti, aku akan membuat Bagas dan Larasati menyesalinya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Di kamar aku berbaring sambil menatap langit-langit, mencoba meredakan amarah yang terus membara di dadaku. Bagas tertidur di sofa di ruang tengah setelah aku menolak berbagi ranjang dengannya. Rasanya semua kenangan indah kami selama 8 tahun seperti omong kosong belaka. Aku tak habis pikir bagaimana bisa ia berdiri di hadapanku selama ini, menatap mataku dan mengatakan cinta, sementara di belakangku ia menikahi wanita lain. Pagi harinya, aku sengaja bangun lebih awal. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Meski tangan ini gemetar setiap kali mengingat pengkhianatannya. Bagas muncul di dapur, mencoba berbicara denganku, tapi aku mengacuhkannya. Alina, aku mohon kita bicara, katanya. Suaranya serak. Aku meletakkan piring di meja dengan bunyi yang cukup keras, membuatnya terdiam. Mas Bagas, kataku dengan suara dingin. Sarapan sudah siap. Itu saja yang perlu kita bicarakan pagi ini. Ia menatapku dengan wajah bersalah. Tapi aku tak peduli. Setelah anak-anak berangkat sekolah, aku kembali ke kamar dan mengunci pintu. Aku membuka laptopku, mencari informasi lebih banyak tentang Larasati. Aku menemukan profil di media sosial, lengkap dengan foto-foto yang membuatku semakin muak. Larasati adalah tipe wanita muda yang sering memamerkan hidup mewahnya, tas branded, mobil mahal, dan berbagai acara pesta yang dihadirinya. Semua terpampang jelas di foto-fotonya. Namun yang membuatku semakin sakit hati adalah foto mereka berdua. Foto itu diambil di sebuah acara formal. Mungkin salah satu pesta keluarga Larasati. Bagas berdiri di sampingnya dengan jas hitam yang sama seperti yang ia pakai saat menghadiri acara pernikahan temannya. Beberapa bulan yang lalu, aku ingat betul
Waktu itu ia berkata akan pulang larut malam karena harus menemani teman-temannya. Aku menatap layar laptop dengan amarah yang memuncak. Bagas tidak hanya menghancurkan kepercayaanku, tapi juga mempermalukanku. Ia menganggap aku tidak akan tahu, tapi aku tahu sekarang. Aku menutup laptop dengan keras, lalu menarik nafas panjang. Aku harus bertemu dengan Larasati. Aku ingin melihat wajah wanita itu, dan aku ingin tahu apa yang membuatnya begitu percaya diri menikahi seorang pria yang sudah beristri. Beberapa hari kemudian, aku berdiri di depan sebuah butik mewah yang sering dikunjungi Larasati. Menurut informasi yang kudapat, aku menunggu di mobil, memperhatikan setiap orang yang keluar masuk butik. Larasati muncul setelah hampir 2 jam menunggu. Ia mengenakan gaun berwarna pastel yang mahal, dengan rambut tergerai rapi, senyumnya yang lebar. Saat ia berbicara dengan seorang pegawai butik yang mengantarkannya sampai pintu. Aku keluar dari mobil dan berjalan mendekatinya. Ia menoleh, tampak sedikit bingung saat melihatku. Larasati, tanyaku dengan suara tegas. Ia mengerutkan kening. Ya, saya Larasati. Anda siapa? Aku tersenyum kecil, meski rasanya ingin menamparnya di tempat ini. Aku Alina, istri Bagas. Wajahnya langsung berubah. Senyumnya hilang digantikan oleh ekspresi terkejut. Ia melihatku dari ujung kepala hingga kaki, seolah menilai siapa aku. Ah, istri pertama katanya. Akhirnya dengan nada yang sinis, aku menggenggam tanganku erat-erat, berusaha menahan amarahku. Kita perlu bicara, kataku. Larasati tertawa kecil. Kalau ini soal pernikahanku dengan Bagas, aku rasa itu bukan urusanmu, kata Larasati. Aku pun mendekat, hingga hanya ada beberapa inci di antara kami. Bukan urusanku. Aku sudah bersama Bagas selama 8 tahun. Aku membangun hidup bersamanya, membesarkan anak-anak kami. Dan sekarang kamu bilang itu bukan urusanku. Ia mundur sedikit. Dengar Bu Alina, saya tidak memaksa Bagas untuk menikahi saya. Itu keputusan dia. Kalau Anda punya masalah, bicarakan dengannya, bukan dengan saya. Kata-katanya seperti tamparan di wajahku. Aku tahu ia ingin terlihat berkuasa, tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku hanya ingin kamu tahu satu hal, kataku dengan suara rendah namun tajam. Jika kamu berpikir kamu bisa merebut Bagas dan menghancurkan keluargaku tanpa konsekuensi, kamu salah besar. Aku tidak akan diam, dan aku pastikan kamu akan menyesal pernah masuk ke dalam hidup kami. Aku berbalik dan meninggalkannya, membiarkan kata-kataku menggema di telinganya. Aku tahu ini baru permulaan. Di rumah, aku menatap wajah anak-anak kami yang sedang bermain di ruang tamu. Mereka tertawa, berlari-larian, tak sadar bahwa dunia mereka perlahan runtuh. Aku berjanji pada diriku sendiri, apapun yang terjadi, aku akan melindungi mereka. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa membiarkan Bagas dan Larasati lolos begitu saja. Malam itu, Bagas mencoba berbicara denganku lagi. Aku membiarkannya bicara, tapi aku tidak benar-benar mendengarkannya. Dalam pikiranku, aku sedang menyusun langkah berikutnya. Aku akan bicara dengan Larasati. Ya, akhirnya, aku akan menyelesaikan ini, kata suamiku. Aku menatapnya dingin. Bagas, kamu bisa bicara apa saja padanya. Tapi aku ingin kamu tahu, kamu tidak akan pernah mendapatkan kepercayaan dariku lagi. Aku tidak akan menjadi istri bodoh yang hanya diam dan menerima. Kalau kamu bisa bermain curang, aku juga bisa. Wajahnya berubah pucat. Apa maksudmu, Alina? Ucap Bagas. Aku pun tidak menjawab. Aku hanya tersenyum kecil, lalu pergi meninggalkannya di ruang tamu. Bagas harus tahu bahwa aku bukan wanita yang mudah dihancurkan, dan aku akan membuktikan itu. Keesokan paginya, suasana rumah tetap sunyi. Aku dan Bagas tidak berbicara sepatah kata pun. Anak-anak terlalu sibuk dengan sarapan mereka untuk menyadari ketegangan yang menggantung di udara. Setelah mereka pergi ke sekolah, Bagas mendekatiku di dapur. Alina, tolong jangan buat semuanya jadi lebih buruk.
katanya. Suaranya penuh permohonan. Aku meletakkan cangkir kopi yang sedang kuminum. Dengan perlahan, aku menatap lurus ke matanya. Lebih buruk, tanyaku dengan nada yang dingin. Kamu yang memulai ini, Mas. Kamu yang menghancurkan keluarga kita. Ia menghela nafas berat lalu duduk di kursi depanku. Wajahnya terlihat lelah, tapi aku tidak peduli. Bagiku itu tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit yang aku alami. Larasati tidak ada artinya bagiku, katanya. Aku menikahinya hanya karena tekanan keluarganya. Itu semua hanya demi bisnis. Aku tertawa kecil penuh sarkasme. Jadi kamu pikir itu alasan yang bisa diterima? Kamu rela menghancurkan hidup istrimu dan anak-anakmu demi bisnis? Bagas menunduk, tidak menjawab apapun. Aku bangkit dari kursiku, mengambil tas dan berjalan keluar. Kita belum selesai bicara, kataku sebelum menutup pintu. Aku memutuskan untuk menemui Dinda. Aku butuh seseorang untuk membicarakan semua ini. Sebelum aku benar-benar kehilangan kendali. Saat aku tiba di rumahnya, Dinda langsung menyambutku dengan pelukan hangat. Aku tahu kamu akan datang. Aku pun duduk di sofa, mencoba menahan air mata yang tiba-tiba terasa ingin tumpah. Dia bilang itu cuma urusan bisnis, kataku pada Dinda. Suaraku bergetar. Dinda mengurutkan keningnya. Itu omong kosong. Urusan bisnis apa yang sampai harus menikah lagi? Apa dia pikir kamu bodoh? Aku menggeleng pelan. Aku tidak tahu, Din. Tapi aku tidak bisa percaya padanya lagi. Dinda menatapku lama, lalu berkata dengan suara tegas. Lin, kamu harus ambil alih kendali. Jangan biarkan dia berpikir dia bisa lolos dari semua ini tanpa konsekuensi. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Aku menatapnya, mencoba memahami maksudnya. Apa maksudmu? Dinda tersenyum kecil, lalu mengambil ponselnya. Aku punya teman pengacara. Kalau kamu butuh bantuan, dia bisa memberikanmu nasihat. Tapi itu kalau kamu mau balas dendam, kata Dinda. Aku pun menelan ludah. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku tidak pernah membayangkan diriku berada dalam situasi ini. Tapi sekarang aku tahu aku tidak bisa diam saja. Malam itu, aku membuka laptopku dan mulai menulis. Tapi kali ini bukan untuk pekerjaan. Aku menulis semua hal yang pernah terjadi dalam hidupku dengan Bagas. Kenangan indah, sakitnya luka, dan sekarang pengkhianatan. Aku menulis dengan air mata yang terus mengalir, seolah mencoba mengeluarkan semua rasa sakit yang kupendam. Setelah beberapa jam, aku menyadari sesuatu. Bagas telah menciptakan luka yang dalam. Tapi aku tidak akan membiarkannya memutuskan akhir dari cerita ini. Aku memutuskan untuk menyusun langkah-langkah yang lebih konkret. Aku tidak hanya ingin membuatnya menyesal, tapi aku juga mengembalikan kendali atas hidupku. Beberapa hari kemudian, aku kembali bertemu Larasati. Kali ini aku menemuinya di sebuah restoran mewah, tempat ia sering makan siang. Aku tahu ini beresiko, tapi aku tidak peduli. Saat aku mendekatinya, ia tampak terkejut, tapi dengan cepat memasang senyum sinisnya lagi. Bu Alina, kita bertemu lagi, katanya sambil menyilangkan tangan di depan dada. Aku duduk tanpa diundang, menatapnya dengan dingin. Kamu tahu Larasati? Kataku pelan. Aku tidak pernah menyangka akan berada dalam situasi seperti ini. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak akan membiarkan kamu merebut suamiku. Begitulah yang kukatakan. Ia tertawa kecil. Oh, jadi sekarang kamu ingin berperang denganku? Aku tersenyum tipis. Perang? Kamu pikir ini perang? Tidak, Larasati. Ini pelajaran. Dan kamu akan belajar bahwa bermain dengan api hanya akan membuatmu terbakar. Larasati tampak bingung sesaat. Tapi aku tidak memberi kesempatan padanya untuk menjawab. Aku berdiri, meninggalkan amplop coklat di mejanya. Buka itu dan kamu akan tahu apa yang terjadi. Jika kamu terus berani menghancurkan keluargaku, kataku sebelum pergi. Di dalam amplop itu, ada foto-foto Larasati dengan seorang pria yang kudapatkan dari detektif yang kusewa.
Pria itu ternyata adalah mantan kekasih Larasati yang masih sering bertemu dengannya diam-diam. Aku tahu ini baru permulaan. Ketika aku tiba di rumah, Bagas sedang duduk di ruang tamu. Wajahnya tegang. "Kita perlu bicara," katanya dengan nada serius. Aku meletakkan tasku dan menatapnya. "Akhirnya kamu sadar. Kita punya banyak hal yang perlu dibicarakan," kataku dengan sinis. Bagas pun menghela nafas panjang. "Aku sudah bicara dengan Larasati. Aku akan mengakhiri semuanya," ucap Bagas. Aku tertawa kecil, lalu duduk di depannya. "Mengakhiri, kamu pikir itu cukup, Mas? Mengakhiri pernikahanmu dengannya tidak akan memperbaiki apa yang sudah kamu hancurkan." Ia menunduk, tampak benar-benar kalah, tapi aku tidak merasa kasihan. "Aku akan memberimu waktu untuk membuktikan bahwa kamu layak tetap di rumah ini," kataku dengan dingin. "Tapi jika aku melihat sedikit saja kebohongan lagi, aku tidak akan ragu untuk mengambil langkah selanjutnya." Bagas dengan segera mengangguk. "Tapi aku tahu ini belum selesai. Perjalanan ini masih panjang, Mas. Dan aku akan memastikan aku yang memegang kendali penuh atas hidupku dan keluargaku." Hari-hari berlalu, tapi luka yang Bagas buat di hatiku masih belum sembuh. Aku menjalani hidup seperti biasa, tapi kebahagiaan yang dulu mengisi rumah kami seolah telah hilang. Aku fokus pada anak-anak, memastikan mereka tidak merasakan beban yang sedang aku pikul. Bagas, di sisi lain, tampak semakin terpuruk. Ia berusaha keras membuktikan dirinya, melakukan hal-hal kecil untuk membantuku, seperti mencuci piring atau menjemput anak-anak dari sekolah. Tapi semuanya terasa hampa. Suatu malam setelah anak-anak tidur, Bagas mengetuk pintu kamar. Aku membuka pintu dengan enggan, menatap wajahnya yang penuh rasa bersalah. "Boleh aku masuk?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, dan ia duduk di kursi dekat meja riasku. "Alina," katanya. Suaranya bergetar. "Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan yang tak termaafkan. Aku telah menghancurkan hati dan kepercayaanmu, dan aku tidak punya alasan untuk membela diriku. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku menyesal, Alina," ucapnya dengan nada lemas. Aku pun menatapnya, mencoba mencari kejujuran di matanya. Untuk pertama kalinya, aku melihat seorang Bagas yang rapuh, yang benar-benar menyesali perbuatannya. "Aku tidak tahu apakah kamu bisa memaafkanku, tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku akan pergi dari kehidupan Larasati. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu, Alina, dan anak-anak lebih dari apapun di dunia ini." Air mata yang selama ini kutahan akhirnya mengalir. Aku tidak tahu harus berkata apa. Luka itu masih ada, tapi bagian diriku ingin percaya bahwa ia benar-benar ingin berubah. "Mas," kataku akhirnya, "cinta saja tidak cukup. Kepercayaan adalah fondasi pernikahan, dan kamu telah menghancurkannya." Ia mengangguk, menerima kata-kataku dengan kepala tertunduk. "Tapi," lanjutku, "aku akan memberimu satu kesempatan. Bukan untukmu, tapi untuk anak-anak. Mereka pantas memiliki keluarga yang utuh. Tapi jika kamu mengecewakan kami lagi, aku tidak akan ragu untuk pergi." Bagas menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Alina. Aku janji aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini." Beberapa bulan kemudian, hidup perlahan kembali normal. Bagas memenuhi janjinya, benar-benar memutuskan hubungan dengan Larasati dan fokus pada keluarga. Aku di sisi lain berusaha membuka hatiku sedikit demi sedikit. Tidak mudah memaafkan, tapi aku belajar bahwa memaafkan adalah langkah pertama untuk membebaskan diri dari rasa sakit.